Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Tika Suraya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Nah, hari ini channel saya akan membahas tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan terjadi berulang kali. Terdapat beberapa jenis jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, apa sih keuntungan menggunakan jurnal khusus? Keuntungan yang pertama, memudahkan pencatatan secara sistematis. Yang kedua, mempercepat proses data transaksi. Yang ketiga, mempermudah proses pemustingan ke buku besar. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Yang kelima, bisa mengurangi resiko pengubahan data. Nah, yang keenam, adanya spesialisasi pekerjaan. Nah, perhatikan contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus berikut ini. Yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat kas masuk. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan kas masuk atau uang masuk akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Contoh, pada tanggal 20 November 2020, diterima pelunasan dari UD Maju atas penjualan barang yang terjadi tanggal 5 Juni 2020 dengan syarat 2/10 N/30 senilai 10 juta rupiah. Nah, jadi di sini ketika ada penerimaan pelunasan piutang dari UD Maju, pada saat mereka melakukan transaksi di sini menggunakan syarat 2/10 N/30. Jadi transaksi penjualan barang itu terjadi tanggal 5 Juni. Jadi kalau kita menggunakan syarat 2/10 N/30 artinya pembayaran piutang dilakukan selama 30 hari. Tapi apabila dibayarkan selama 10 hari, dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi di sini akan kita hitung dari 5 Juni ke tanggal 20 itu sudah lebih dari 10 hari, maka dia tidak akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi langsung kita masukkan ke kolom pada tanggal 20 November. Di situ ada penerimaan kas di sisi debit sebesar 10 juta. Kemudian piutangnya lunas di posisi kredit yaitu senilai 10 juta. Nah, kemudian pada tanggal 25 November 2020 untuk menambahkan modal, usaha dagang berkah meminjam uang kepada Bank BCA senilai 10 juta. Nah, jadi di sini usaha dagang berkah meminjam uang ke bank. Jadi kalau meminjam uang ke bank itu pun dia akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Karena kita di situ meminjam uang, maka kita pasti akan mendapatkan uang. Kemana kita minjamnya? Ke Bank BCA. Jadi kita di situ mendapatkan uang senilai 10 juta, maka kasnya bertambah di debit senilai 10 juta. Lalu apalagi yang bertambah? Yaitu utang dagang. Utang dagangnya bertambah 10 juta. Utang dagangnya kepada siapa? Utang dagangnya kepada Bank BCA. Berada di posisi kredit. Nah, jurnal khusus yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat semua kas keluar atau mencatat kas keluar. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan uang kas keluar, maka akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Contoh, tanggal 15 November 2022 dibayar utang dagang kepada PD Sariwangi senilai 50 juta. Jadi membayar hutang itu kan akan mengeluarkan atau akan mengurangi kas, jadi mengeluarkan uang di situ. Jadi hutang dagang berkurang sebelah debit 50 juta, sedangkan kolom kredit yaitu kasnya berkurang senilai 50 juta. Nah, transaksi yang selanjutnya tanggal 20 November 2020 dibeli barang dagangan dari PD Sariwangi senilai 12 juta secara tunai. Nah, jadi di sini adanya transaksi pembelian secara tunai. Nah, jadi kalau pembelian secara tunai pasti akan mengurangi uang kas di sini. Jadi, usaha dagang berkah akan mencatat di kolom keterangan PD Sariwangi. Kemudian, karena dia pembelian barang dagang,
maka dicatat di kolom pembelian di posisi debit senilai 12 juta. Kemudian di posisi kredit dia mengurangi kas senilai 12 juta. Nah, transaksi yang ketiga yaitu tanggal 25 November 2020. Dilunasi hutang dagang atas pembelian tanggal 15 November senilai 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, jadi di sini adanya pembelian barang dagangan pada tanggal 15 November sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti kalau syaratnya 2/10 N/30, apakah di sini usaha dagang berkah mendapat potongan? Nah, mari kita hitung. Pembelian pada saat itu tanggal 15, dibayar tanggal 25. Berarti dari tanggal 15 ke tanggal 25 masih 10 hari. Maka usaha dagang berkah masih mendapatkan potongan senilai 2% atas pembelian barang dagang senilai 10 juta. Jadi 2% dikalikan 10 juta hasilnya 200.000. Maka dibayarlah kas senilai 11.800.000 rupiah. Jadi kasnya berkurang itu sebesar 11.800.000 rupiah. Itu untuk transaksi di tanggal 25 November. Nah, transaksi yang selanjutnya itu tanggal 30 November. Dibayar beban gaji karyawan senilai 1.500.000 rupiah. Nah, dibayar beban gaji berarti di sini akan mengurangi uang kas. Kalau kas berkurang untuk membayar beban gaji, maka beban gaji ini akan dimasukkan di kolom mana? Nah, beban gaji ini akan dimasukkan ke kolom serba-serbi di bagian sisi debit senilai 1.500.000 rupiah. Kenapa dia dimasukkan kolom serba-serbi? Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kolom pembelian. Jadi materi yang sebelumnya yaitu kolom serba-serbi adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke kolom pembelian. Jadi transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke kolom pembelian itu akan dicatat ke kolom serba-serbi. Nah, kolom serba-serbi mencatat beban gaji senilai 1.500.000, kemudian kolom kredit mencatat pengeluaran kasnya sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, jurnal yang selanjutnya atau jurnal yang ketiga adalah jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, jadi kalau adanya pembelian secara kredit, maka itu dicatat ke dalam jurnal pembelian. Nah, contoh, misal tanggal 10 November 2022 dibeli barang dagangan dari UD Cahaya sebesar 15 juta. Baru dibayar tunai sebesar 10 juta. Nah, sisanya di sini dibayar secara kredit. Jadi, usaha dagang berkah membeli barang dagangan kepada UD Cahaya sebesar 15 juta, baru dibayar dia nilainya ini 10 juta. Nah, jadi pencatatan pada jurnal pembelian pada usaha dagang berkah di kolom keterangan catat UD Cahaya, yaitu toko dari dimana usaha dagang berkah membeli barang dagang. Kemudian di posisi debit dicatat pembelian senilai 15 juta di sini. Nah, sedangkan di kolom kredit dicatat posisinya yaitu kas berkurang 10 juta karena adanya pembelian secara separuh dibayar tunai dan sisanya dibayar kredit. Jadi kasnya berkurang 10 juta. Kemudian hutang dagangnya bertambah senilai 5 juta. Itu di posisi kredit. Jadi posisi kredit kasnya 10 juta, hutang dagangnya 5 juta. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 15 November. Dibeli barang dagangan dari usaha dagang Permata senilai 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, jadi di sini usaha dagang berkah membeli barang dagangan kepada UD Permata dengan syarat 2/10 N/30. Jadi, usaha dagang berkah mencatat pembelian di posisi debit senilai 5 juta dan di posisi kredit hutang dagang senilai 5 juta. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu jurnal penjualan. Nah, jadi jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, jadi jurnal penjualan adalah untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi penjualan secara tunai dia tidak dicatat ke dalam jurnal penjualan. Nah, kalau penjualan secara tunai dia dimasukkan ke dalam mana? Ya, jurnal
penerimaan kas. Jadi jurnal penjualan ini kan kita melakukan penjualan secara kredit, tapi kita nggak dapat uangnya di sini karena kita melakukan penjualannya itu secara piutang. Nah, contoh tanggal 16 November 2022 dijual barang dagangan kepada Tuan Andi senilai 50 juta dengan syarat 1/10 N/30. Jadi kolomnya catat ke dalam kolom keterangan Tuan Andi pada siapa kita menjual, kemudian syarat pembeliannya 1/10 N/30, kemudian catat ke dalam piutang dagang kolom debit sebesar 50 juta dan kolom penjualan sebelah kredit senilai 50 juta. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 16 November 2020 dijual barang dagangan kepada Nona Atika senilai 4 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi di kolom keterangan dicatat kepada siapa barang itu dijual, yaitu Nona Atika, kemudian syarat pembeliannya 2/10 N/30. Nah, piutang dagangnya di posisi debit sebesar 4 juta dan penjualannya di posisi kredit senilai 4 juta. Nah, yang terakhir di sini adalah jurnal umum. Jadi jurnal umum ini masuk juga ke dalam transaksi perusahaan dagang atau siklus perusahaan dagang. Jadi jurnal umum ini digunakan adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam 4 komponen, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal umum ini adalah jurnal untuk mencatat retur penjualan dan retur pembelian. Contoh, misalnya tanggal 21 November 2022 dikembalikan kepada UD Sejahtera barang dagang yang sudah dibeli seminggu yang lalu senilai 500.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi, di kolom keterangan pada jurnal umum dicatat returnya yaitu hutang dagang pada retur pembelian. Di kolom debit 500.000 dan di kolom kredit senilai 500.000. Nah, kemudian tanggal 22 November 2022 diterima kembali dari UD Sentosa barang yang sudah dibeli seminggu yang lalu karena rusak karena pengantaran senilai 1 juta rupiah. Jadi returnya pada UD Berkah dicatat yaitu retur penjualan pada piutang dagang senilai di posisi debit 1 juta dan di posisi kredit senilai 1 juta rupiah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Semoga kita masih bisa terus berkarya, masih bisa terus berinovasi, sehingga kita mudah untuk melakukan pembelajaran dan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih karena sudah menonton channel YouTube saya. Sampai jumpa. Nah, demikianlah pembelajaran kita